Hujan rintik membasahi tanah desa kecil di kaki bukit. Kabut pagi masih menggantung di antara rumpun bambu saat Pak Gino dan istrinya, Bu Ranti, hendak pergi ke ladang seperti biasa. Namun pagi itu, alam seolah menahan langkah mereka. Dari balik semak basah, terdengar tangisan lirih, pelan, nyaris tenggelam oleh suara serangga dan gerimis. Mereka saling berpandangan. Perlahan-lahan mereka mendekat ke sumber suara, dan di sanalah mereka menemukannya. Seorang bayi mungil, dibungkus kain tipis yang sudah basah kuyup, diletakkan begitu saja di bawah pohon bambu, tanpa alas, tanpa pelindung, tanpa siapapun. Tubuh mungil itu menggigil. Tapi matanya bening, menatap seperti hendak berkata, "Tolong aku." Bu Ranti langsung memeluk bayi itu. Air matanya jatuh bercampur gerimis. "Gino, kita harus bawa dia pulang," bisiknya. Suaranya bergetar oleh rasa iba dan cinta yang lahir seketika. Pak Gino mengangguk. Mereka tidak punya banyak, rumah reyot, sawah kecil, dan hidup pas-pasan. Tapi hati mereka luas. Lebih luas dari ladang yang pernah mereka garap seumur hidup. Bayi itu mereka namai Dara. Karena ia datang dari langit. Seperti anugerah. Mereka membesarkannya dengan cinta yang tulus. Dara tumbuh jadi anak baik, lembut, penurut, dan selalu bersyukur walau hanya makan nasi dan garam. Ia belajar mencangkul di usia muda, dan setiap malam ia menyisir rambut Bu Ranti sebelum tidur. Waktu terus berjalan, dan Dara berubah. Ia tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik, bukan hanya karena wajahnya, tapi karena hatinya. Penduduk desa mulai memperhatikannya. Ada yang memuji, ada yang berbisik iri, tapi Dara hanya tersenyum, terus mencintai orang tua angkatnya. Tak tahu bahwa di balik ketenangan itu, hidup akan segera membawanya pada jalan yang lebih kelam. Tapi untuk saat itu, di gubuk kecil dengan lampu minyak yang temaram, cinta adalah satu-satunya hal yang nyata. Dan bagi Pak Gino dan Bu Ranti, Dara adalah jawaban dari doa-doa mereka yang selama ini hanya dibisikkan pada langit malam. Matahari berganti musim, dan Dara kini tumbuh menjadi gadis yang tak hanya cantik rupa, tapi juga anggun dalam sikap dan bicara. Senyumnya mampu menenangkan hati siapa saja, dan kebaikannya menjalari setiap sudut desa, membantu menanak nasi di dapur tetangga, merawat anak-anak yang menangis, bahkan menemani para janda tua mengaji di malam hari. Namun di balik segala cahaya yang ia bawa, diam-diam ada bayang-bayang dengki yang tumbuh. Salah satunya datang dari pemuda paling berkuasa di desa, Bagas, anak kepala desa. Ia terbiasa mendapat segalanya, dan saat melihat Dara tumbuh seindah itu, ia merasa bahwa Dara harus menjadi miliknya. Ia datang dengan pakaian terbaiknya, membawa lamaran lengkap dengan emas dan janji hidup nyaman. Namun Dara menolaknya. Bukan karena benci, tapi karena ia tahu cinta tak bisa dipaksa, dan hatinya tak pernah bergetar untuk Bagas. Penolakan itu membuat wajah Bagas memerah oleh amarah dan malu. Ia menatap Dara seperti racun, lalu pergi sambil bersumpah dalam hati, jika ia tak bisa memiliki Dara, maka tak seorang pun boleh. Hari-hari setelah itu menjadi neraka bagi Dara. Fitnah mulai beredar. Dara adalah pembawa sial, kata mereka. Sejak ia datang, orang tuanya meninggal. Ia bukan anak asli desa. Bahkan ada yang bilang Dara adalah anak jin dari hutan, kutukan yang membuat desa kering dan panen buruk. Warga mulai percaya. Mereka yang dulu memuji kini memalingkan muka. Anak-anak dilarang mendekat. Ibunya dijadikan alasan segala bencana. Bahkan sawah kecil warisan Pak Gino dibakar oleh orang tak dikenal. Dan pagar rumahnya dipatahkan di malam hari. Dara hanya bisa menangis dalam diam. Ia memeluk bantal peninggalan Bu Ranti setiap malam, mencari kehangatan yang tak ada lagi. Ketika fitnah tak lagi bisa dibendung, kepala desa pun angkat suara. "Demi ketentraman," katanya dingin, "kau harus pergi." Hari itu, Dara diusir dari tanah tempat ia tumbuh dan mencinta. Tanpa satu pun yang membelanya. Hanya angin yang mendesah pelan, seolah turut menangisi ketidakadilan yang baru saja terjadi. Dan dari balik rumah megah, Bagas tersenyum puas. Tak tahu bahwa kezaliman yang ia semai akan tumbuh menjadi badai yang kelak menggulung semuanya.
Langkah Dara terseok di jalan setapak yang basah oleh embun. Tak ada tujuan, tak ada arah. Desa yang membesarkannya kini telah menjadi tempat yang membuangnya. Malam pertama di luar desa, ia tidur beralaskan rumput liar, dipeluk dingin dan kesepian. Ia menangis tanpa suara, karena suara pun seakan telah lelah untuk berteriak meminta keadilan. Hari berganti, Dara terus berjalan menembus lebatnya hutan. Tubuhnya kurus, pakaiannya sobek, dan kakinya berdarah. Ia hanya bertahan karena satu hal, kenangan akan pelukan Bu Ranti yang selalu mengajarkannya untuk tidak menyerah, meski dunia seakan menolak keberadaanmu. Pada hari ketiga, di tengah kelelahan yang nyaris mematahkan jiwanya, Dara jatuh di tepi sungai kecil di tengah hutan. Airnya jernih, tapi matanya buram oleh rasa sakit dan keputusasaan. Ia berbaring di tanah, pasrah pada apapun yang akan datang. Dan saat itulah, dari balik semak lebat, muncul sesosok makhluk yang membuat bumi seolah berhenti berputar, seekor singa raksasa. Bulunya keemasan, berkilau terkena sinar remang sore, dan matanya tajam, tapi bukan milik pemburu. Ia menatap Dara seperti seseorang yang memahami luka tak kasat mata. Dara terlalu lelah untuk lari, terlalu pasrah untuk melawan. Namun sesuatu yang ajaib terjadi. Singa itu tidak mengaum, tidak mencakar. Ia hanya mendekat, menjilat luka di kakinya perlahan, lalu berbaring di samping Dara, seolah berkata, "Aku di sini, kau tidak sendiri." Dara menangis, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian hari, ia merasa dilindungi, merasa berharga. Ia menamai makhluk agung itu langit, karena hanya langit yang tahu seberapa dalam luka di hatinya, dan hanya langit pula yang kini mengirimkan penjaga setia. Sejak hari itu, Dara tidak lagi sendiri. Ia hidup bersama langit, di tengah hutan yang diam-diam menyembuhkan luka-lukanya. Ia belajar dari alam, dari angin, dari api unggun, dari setiap langkah kaki langit yang mengajarkannya arti keberanian baru. Dunia mungkin telah menolaknya, tapi hutan dan seekor singa ajaib telah menerimanya sepenuh hati. Musim berganti. Hutan tak hanya menjadi rumah bagi Dara, ia menjadi tempat kelahiran jiwanya yang baru. Bersama langit, singa raksasa penjaganya, Dara menemukan kekuatan dalam keheningan dan keberanian dalam kesunyian. Tubuhnya kini kuat, sorot matanya mantap, dan luka di hatinya telah ditempa menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Sementara itu, desa yang dulu mengusirnya dilanda musim kemarau panjang. Mata air mengering, padi tak tumbuh, dan langit tak menurunkan hujan. Warga mulai resah. Mereka pergi ke balai desa, menuntut jawaban, tapi kepala desa hanya bisa mengangkat bahu. Bagas, yang kini mengincar posisi ayahnya, sibuk menjaga nama baik, pura-pura tenang di tengah kekacauan. Dan pada malam yang lengang, terdengarlah suara gemuruh dari arah hutan, auman dahsyat, menggetarkan tanah dan membelah sunyi. Warga keluar rumah dengan ketakutan. Dari balik kabut dan gelap malam, muncullah sosok menunggangi makhluk raksasa. Rambutnya terurai ditiup angin, matanya bersinar seperti bara api, dan singa di bawah kakinya adalah raksasa agung yang tak tertandingi. Itu Dara. Desa terdiam. Langkah kaki langit mengguncang tanah saat ia berjalan menuju balai desa. Dara turun perlahan, berdiri tegak di tengah kerumunan yang membatu dalam ketakutan dan rasa bersalah. Ia tak lagi gadis lemah yang dulu mereka usir. Ia adalah perempuan yang telah dilahirkan kembali oleh luka, dan kini datang membawa kebenaran. Dengan suara lantang dan tenang, Dara berkata, "Aku tidak datang untuk membalas dengan darah. Aku datang untuk mengambil kembali kehormatanku yang kalian rampas. Dan hari ini, kebenaran akan bicara." Langit mengaum, keras, membuat langit desa seolah retak. Wajah Bagas memucat. Ia mencoba mundur perlahan, tapi mata Dara menyorot langsung ke arahnya. Suara Dara menghantam hatinya seperti palu. Ia menyebut nama Bagas sebagai dalang dari semua kebohongan, dari fitnah keji yang menghancurkan hidupnya. Penduduk terdiam. Perlahan, bisik-bisik mulai tumbuh. Mata-mata mulai memandang Bagas dengan curiga dan jijik. Dosa yang selama ini tersembunyi
akhirnya terangkat ke permukaan. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan penuh, Dara tak hanya kembali ke desanya, ia kembali sebagai kebenaran yang tak bisa lagi ditolak. Sunyi menggantung di udara saat nama Bagas terdengar dari bibir Dara. Tak ada yang bersuara, hanya gemuruh napas langit, sang singa raksasa, yang kini berdiri gagah di sisi Dara, seolah menunggu isyarat untuk bertindak. Warga menatap Bagas. Mata mereka bukan lagi kagum, melainkan curiga, getir, dan marah. Wajah Bagas pucat. Ia mencoba tertawa, berpura-pura tenang. Tapi suaranya gemetar, dan tubuhnya tak bisa menahan ketakutan yang kian membuncah. Di hadapan seluruh desa, di hadapan Dara yang pernah ia fitnah, ia jatuh berlutut. Aku hanya sakit hati, teriaknya, terseduh. Dia menolak aku. Aku cuma ingin membalas. Kepala desa, ayahnya sendiri, hanya menunduk. Warga bersorak marah, tapi Dara mengangkat tangan. Ia menatap semua orang, satu persatu. Aku tidak datang untuk membakar rumah kalian. Aku tidak datang membawa kemarahan. Tapi aku datang agar kalian tahu, kebenaran akan selalu menemukan jalannya, bahkan setelah dibenamkan dalam tanah yang dalam. Tangis beberapa orang pecah. Seorang nenek yang dulu pernah mengusir Dara dari pekarangan rumahnya kini bersimpuh memohon ampun. Tapi Dara tidak marah. Wajahnya tenang. Ia telah membayar harga dari luka itu dengan air mata, sepi, dan perjuangan di hutan yang keras. Dara menaiki langit kembali. Desa memandangnya seperti menatap mimpi yang tak mungkin mereka raih kembali. Ia pergi, meninggalkan mereka dengan kebenaran yang menggema lebih nyaring dari auman singa. Sejak hari itu, Dara tak pernah kembali ke desa. Tapi legenda tentangnya menyebar jauh, melintasi gunung dan sungai. Diceritakan bahwa di jantung hutan, hiduplah seorang perempuan kuat, didampingi singa raksasa, penjaga hutan, pelindung mereka yang tersakiti. Namanya disebut dengan rasa hormat. Dara, perempuan yang tak pernah takluk. Ia bukan hanya kisah tentang dendam yang terbalas, tapi tentang keberanian menolak tunduk dan memilih untuk bangkit.